Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Vaniswara Widitama dengan NPP 5017251030 dari Teknik Geofisika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 18 dari geologi fisik yaitu gurun dan aktivitas angin. Yang pertama adalah karakteristik dan pembentukan dari gurun. Nah, secara definisi geologis itu gurun itu adalah wilayah yang memiliki iklim yang gersang dengan curah hujan yang minim, yang jarang di bawah 25 cm. Curah hujannya itu berbeda dari wilayah yang lain, jadi jarang hujan. Nah, untuk biosfer gurun itu mencerminkan kondisi kering dan dengan hanya sedikit dari tanaman yang dapat tumbuh di gurun. Nah, untuk tumbuhannya itu apa ya? Tumbuhan yang khas kayak yang terlihat di gambar ini. Dan tanamannya itu sering apa ya, punya sistem akar yang luas untuk menghemat air. Jadi untuk jarak antar tanamannya ini itu cukup luas dan daunnya itu yang kecil-kecil, sangat kecil untuk meminimalkan kehilangan air melalui transpirasinya. Nah, untuk pembentukan gurun berdasarkan sirkulasi udara global, itu gurun besar yang ada di dunia itu sebagian besar itu terkait dengan pola sirkulasi udara global. Nah, yang di Khatulistiwa itu udara panas naik, mendingin, lalu kehilangan kelembapannya sebagai hujan deras. Nah, udara kering, udara kering ini tuh kemudian bergerak ke utara dan ke selatan, lalu turun kembali ke permukaan di sekitar garis lintang 30 di utara dan 30 derajat di selatan. Nah, udara yang turun itu suhunya meningkat dan memungkinkan menampung lebih banyak uap air. Nah, penguapan air dari permukaan ke udara hangat dan kering itu sangat besar, sehingga kelembapan sehingga kelembapannya itu jarang kembali sebagai hujan. Nah, nah itu apa sebabnya? Sebabnya dua sabuk gurun utama yang ada di bumi, kayak gurun Sahara, itu terletak pada lintang yang tadi 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Nah, untuk gambar yang ini, itu panah yang merah itu menunjukkan angin permukaan. Nah, lalu yang biru itu menunjukkan sirkulasi vertikal udara. Nah, untuk
Ini tuh bisa terlihat bahwa udara itu naik ke Katulistiwa, Katulistiwa dan turun di lintang utara 30 derajat dan lintang selatan 30 derajat. Nah, yang selanjutnya adalah faktor lokasi gurun. Nah, untuk bayangan hujan atau rain shadow itu terjadi ketika udara yang lembab itu dipaksa naik melewati pegunungan yang kayak di foto ini naik naik mengembang dan terjadi pendinginan lalu melepaskan kelembabannya itu sebagai hujan di hulu. Nah, udara yang kering kemudian turun di sisi hilir. Nih, itu di zona bayangan hujan menghangat lalu membawa evaporasi yang tinggi dengan sedikit atau tanpa hujan. Nah, untuk jarak jauh dari laut atau interior kontinen itu karena sebagian besar curah hujan berasal dari air laut yang menguap. Nah, wilayahnya itu yang jauh di kedalaman benua, seperti di Cina, kayak Gurun Gobi. Nah, itu dapat menjadi sangat kering. Nah, untuk arus laut dingin itu gurun cenderung terbentuk di pantai yang tropis yang berdekatan dengan arus laut dingin. Nah, arus ini tuh mendinginkan udara di atasnya. Nah, ketika udara laut yang dingin itu bergerak, bergerak ke daratan, ini lautan yang, nah yang ini tuh lautan bergerak ke daratan, itu udaranya itu menjadi hangat dan menyebabkan evaporasi tinggi. Nah, curah hujannya itu sangat sedikit di daerah pantai, seperti di gurun 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 ala gurun Atacama di pantai Pasifik Amerika Selatan. Nah, untuk gurun itu tidak semuanya itu panas. Nah, udara dingin yang turun di dekat kutub utara dan selatan itu menciptakan gurun kutub dengan iklimnya itu cukup kering dan lapisan es atau salju. Untuk contohnya itu seperti Antartika dan sebagian Greenland. Nah, selanjutnya itu sistem drainase gurun. Nah, untuk sistem drainase dan topografi dari gurun itu sangat berbeda dari daerah yang lembab karena curah hujan itu cukup rendah. Nah, untuk aliran
intermittent, intermittent, dan itu seperti bagian besar Sungai Gurun itu mengalir secara intermiten gitu. Dan dasar sungai itu biasanya kering dan tertutup pasir dan kerikil. Nah, hujan di gurun itu sering berasal dari badai pasir yang cukup besar dan volumenya itu ya besar dalam waktu yang cepat, singkat. Nah, untuk tanah gurun yang keras dan minim vegetasi tidak dapat menyerap air dengan cepat. Nah, hal itu menyebabkan eh, aliran permukaan yang cepat dan tiba-tiba banjir bandang. Nah, banjir bandang itu adalah apa ya? Faktor erosi gitu yang cukup efektif di gurun. Nah, banjir bandang itu bisa membentuk lembah yang sempit, dinding vertikal dan lantai datar yang disebut lembah kering atau arroyos. Nah, untuk sistem drainase internal itu banyak wilayah gurun yang memiliki sistem drainase internal. Nah, sungai itu mengalir menuju cekungan daratan, tapi bukan ke laut. Nah, cekungan itu bertindak sebagai tingkat dasar lokal. Nah, saat sedimen mengisi cekungan, permukaan air tanahnya itu meningkat dan jarang terjadi di iklim yang lembab. Nah, untuk contoh banjir bandang itu ada di gambar ini, di Taman Nasional Death Valley, Death Valley. Itu gak menggambarkan gitu bahwa banjir bandang itu cukup destruktif dan membahayakan. Lalu banjir bandang itu membawa lumpur dan kerikil-kerikil sampai mobil-mobil ini cukup rusak. Lanjutnya topografi gurun di barat daya AS, Amerika Serikat. Nah, untuk topografi itu curam dan bersudut tajam karena pelabukannya itu pelabukan kimia, tapi lambat dan tanahnya itu tipis atau berbatu. Dan batu lempung itu paling tidak tahan dan membentuk badlands. Nah, untuk dataran tinggi yang ada di Colorado itu lapisan sedimennya itu horizontal, membentuk dataran yang tinggi, membentuk dataran tinggi, lalu mesa dan butte. Nah, untuk dataran tingginya itu
terletak di sekitar wilayah Four Corner, ya. Dan ciri khasnya itu lap- ya tadi lapisan batuan sedimennya itu horizontal dan tebalnya itu lebih dari 1.500 meter. Nah, erosi yang terjadi itu membentuk dataran tinggi. Terus, nah, Mesa itu tadi bukit bukit yang luas, puncaknya itu datar. Nah, ini. Dan Bute. Nah, Bute itu bukit yang sempit dan puncaknya datar juga. Lalu Basin and Range itu meliputi hampir seluruh Nevada dan sebagian kecil negara bagian tetangga yang ditandai oleh pegunungan yang curam atau terjal dan lembah-lembahnya itu datar yang dipisahkan oleh patahan. Pergerakan patahan itu telah menurunkan lembah atau basin relatif terhadap pegunungan range. Nah, tuh gambarnya itu ini menunjukkan apa ya, Badlands, topografi Badlands di Taman Nasional Badlands di South Dakota, ya, ya Dakota, di South Dakota. Nah, punggungnya itu seperti punggungnya itu tajam membentuk huruf V. Nah, Badlands itu terbentuk ketika batuan yang kurang tahan, seperti batu lempung tuh, tererosi lebih dalam di daerah yang kering. Di daerah yang kering dengan vegetasinya jarang. Ini kan vegetasi jarang. Maksudnya fitur deposisi basing and range. Nah, deposisi basin dan range itu menghasilkan bentuk lahan yang unik atau khas, terutama karena aliran airnya itu cukup cepat dari pegunungan ke lembah, dari pegunungan ke lembah. Nah, van aluvial itu material batu yang dibawa oleh banjir bandang dan aliran lumpur itu diendapkan di kaki pegunungan dalam bentuk dalam bentuk kipas ketika saluran sungai itu tiba-tiba melebar di lantai lembah. Nah, menyebabkan kecepatan airnya itu menurun drastis dan sedimennya mengendap dengan cepat. Nah, untuk budget itu ketika beberapa van alluvial tadi yang individu bergabung di sepanjang dasar pegunungan. Dan van alluvial itu membentuk permukaan deposisi yang luas dan landai. Nah, itu disebut dengan bajada. Nah, untuk playa itu sedimen halus yang tersuspensi
dan dapat terbawa ke lantai lembah yang datar. Nah, jika lembah tidak punya saluran pembuangan, nah airnya itu dapat terkumpul membentuk danau danau playa yang dangkal tapi apa ya sementara gitu. Nah, setelah airnya menguap, yang tersisa itu playa, permukaan playa permukaan yang datar, tapi di dasarnya itu lumpur keras yang retak-retak. Nah, jika air yang mengandung garam itu terlalu tinggi, nah playanya itu akan didasari lapisan garam kering berwarna putih, pedimen. Selanjutnya pedimen. Nah, pedimen ini adalah permukaan erosi yang landai. Nah, permukaannya itu sering ditutupi kerikil dan pedimennya itu berkembang ke arah hulu saat lereng dari gunung yang curam itu mundur. Nah, tapi meski meskipun memiliki kemiringan dan penutup kerikil yang mirip dengan Pajadah ini, sedimen itu permukaan erosi pada batuan yang padat. Ya, sedimen itu permukaan erosi di batuan yang padat. Nah, tapi Pajadah itu permukaan deposisi. Nah, untuk gambarnya itu di topografi Brasil, range di Death Valley di California. Nah, pegunungan Panamim. Di kakinya itu ada van aluvial dan membentuk bajada. Nah, yang di depan ini itu endapan sedimen berbutir. Putih-putih ini berarti garam yang yang mendasari dari playa. Next, nah, ujungnya adalah erosi dan transportasi angin. Nah, untuk perbedaan dari angin dengan air itu angin itu berbeda dengan air yang mengalir karena le- udara itu lebih ringan dari air dan angin angin itu cuman dapat mengangkut sedimen yang ringan dan halus seperti pasir tuh. Dan selain itu, angin itu tidak terikat pada apa ya, pokoknya dampaknya itu bisa sangat luas. Angin itu bebas itu geraknya. Dan angin itu lebih efektif di gurun karena yang pertama fluktuasi suhu harian ekstrim di gurun. Itu menciptakan perbedaan tekanan udara yang besar dan menyebabkan angin yang umumnya lebih cepat, lebih kencang.
Nah, yang kedua itu kekurangan vegetasi, menghilangkan hambatan, meningkatkan kecepatan angin di permukaan, dan sedimen di gurun itu longgar dan kering. Tidak seperti sedimen basah di iklim lembab. Nah, untuk transportasi sedimen, pertama itu suspensi lumpur dan tanah liat. Nah, partikel seperti debu, partikel halus lah, itu dapat tersuspensi di udara untuk waktu yang cukup lama dan terbawa hingga ratusan kilometer, seperti badai debu itu. Nah, yang kedua itu saltasi pasir. Nah, pasir itu bergerak dekat permukaan dalam pola lompatan yang disebut saltasi. Nah, pasirnya itu berkecepatan tinggi dan dapat membentuk badai pasir. Us. Nah, tapi karena butiran pasir itu lebih berat, nah, pasirnya itu naik lebih dari 1 meter di atas permukaan tanah. Nah, karena itu erosi pengikisan pasir oleh angin yang dapat mengikis permukaan batu dan itu sebagian besar terjadi di dekat permukaan tanah. Yang selanjutnya deflasi. Deflasi itu pengangkatan partikel tanah liat, lumpur, dan pasir dari permukaan tanah oleh angin. Nah, jika terjadi secara signifikan, deflasi itu dapat berlanjut hingga mencapai sedimen basah di permukaan air tanah. Dan deflasi itu dapat menurunkan permukaan tanah dan menciptakan sebuah depresi yang disebut blowout. Tuh, contohnya ini, contoh erosi di dekat permukaan tanah, di dekat permukaan ya. Seperti ini tuh menunjukkan batu yang terkikis oleh pasir yang terbawa oleh angin yang kencang. Selanjutnya deposisi angin. Yang pertama, Ruwes. Ruwes itu endapan lumpur dan tanah liat yang terbawa oleh angin dan terdiri dari butiran bersudut tajam yang terikat lemah. Nah, endapan ini tuh menutupi bukit dan lembah di hilir sumber sedimen halus. Nah, untuk ciri khasnya itu porositasnya itu tinggi, sekitar 60%, dan kemampuan untuk berdiri sebagai tebing vertikal tanpa runtuh. Nah, tanah yang terbentuk oleh Lewis ini biasanya sangat subur dan produktif pertanian. Maksudnya bukit pasir atau dun. Nah, bukit pasir itu adalah gundukan
butiran pasir longgar yang ditumpuk, yang terbawa dan tertumpuk oleh angin. Nah, butiran pasir di bukit pasir itu biasanya berukuran seragam dan bulat karena angin itu biasanya bersifat selektif atau pilih-pilih. Nah, selanjutnya penampang asimetris. Penampang asimetris. Nah, kebanyakan bukit pasir itu memiliki lereng yang landai di sisi hulu menghadap angin dan lereng yang lebih curam di sisi hilir. Itu disebut permukaan lereng. Untuk pergerakan bukit pasir itu terjadi karena pasir terus-menerus dierosi dari sisi hulu ke hilir. Dari sisi hulu yang datar, yang landai dan diendapkan di permukaan lereng yang curam di sisi hilir. Nah, proses ini itu menyebabkan seluruh bukit pasir bergerak perlahan ke arah hilir, meskipun kecepatan kecepatannya itu cukup lambat. Nah, pergerakannya itu berhenti jika bukit pasir ditumbuhi oleh tanaman atau vegetasi. Nah, untuk contoh ini, nah, pergerakan bukit pasir. Nah, angin pasir itu mendorong pasir ke atas lereng landai di sisi hulu. Nah, pasir itu kemudian jatuh ke sisi hilir yang tenang, membentuk permukaan lereng yang curam pada pada sudut 30 derajat ini. Nah, proses yang berulang itu menghasilkan lapisan silang di bukit pasir. Nah, erosi yang ada di hulu ini menyebabkan pasirnya ini bergerak perlahan ke hilir. Nah, yang terakhir itu jenis bukit pasir. Nah, bentuk-bentuk dari bukit pasir itu dipengaruhi oleh kecepatan dan arah anginnya. Lalu pasokan pasir yang tersedia dan distribusi vegetasi. Yang pertama itu barjan. Ini, barjan. Nah, barjan itu berbentuk bulan sabit dan hanya terbentuk di daerah yang pasokan pasirnya itu terbatas. Dan tanduknya itu mengarah ke arah hilir atau searah dengan anginnya. Yang kedua transversal. Nah, transversal ini terbentuk ketika pasokan pasirnya itu melimpah. Nah, transversal ini adalah punggung bukit yang relatif lurus dan memanjang dan berorientasi tegak lurus terhadap arah angin. Selanjutnya adalah bukit pasir parabola. Nah,
Bukit Pasir Parabola itu hampir sama dengan Barcan, hampir sama dengan Barcan, tapi tanduknya itu ke hulu atau melawan arah angin dan umumnya itu apa dicegah ditahan ditahan vegetasi dan memerlukan pasir yang banyak. Selanjutnya yang terakhir Bukit Pasir Longitudinal atau C. Bukit pasir ini itu yaitu punggung pasir yang simetris terbentuk sejajar dengan arah angin yang dominan. Bentuknya itu panjang dan teratur jaraknya. Nah, Bukit Pasir ini itu sangat besar seperti di Sahara yang panjangnya itu lebih dari 120 kilo, 120 kilometer. Oke, sekian sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.